Halo semuanya, apa kabar? Tentu dalam keadaan baik ya. Nah, jadi di sini bersama saya Aulia Ramandana yang akan bersama kalian semuanya. Dan di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya kita mempunyai yang namanya aplikasi Yamaha yang terbaru ya. Teman-teman pasti sudah tahu aplikasi apa itu, yaitu aplikasi Y-Connect tentu. Aplikasi WeConnect ini hanya bisa digunakan untuk sepeda motor tipe NMAX ABS connected seperti yang saya pakai saat ini. Ya, mau tahu fitur dan kecanggihan daripada aplikasi WeConnect? Yuk kita tentuin. Nah, bagi kamu yang punya sepeda motor all new NMAX ABS connected seperti yang saya pakai ini, yang belum punya akun ataupun punya aplikasi, kamu bisa mendownload terlebih dahulu melalui Play Store ataupun App Store ya. Nah, saya sudah punya aplikasinya dan sekarang kita langsung coba koneksikan antara handphone saya dengan motor yang saya pakai ini. Oke, yuk ikutin. Ya, saya coba dulu hubungin motor saya dengan handphone saya ya, supaya saya bisa menggunakan aplikasi Y-Connect-nya ini ya. Pastikan kalau kita mau menghubungkan antara smartphone dengan motor kita, itu harus yang pertama adalah aktifkan data seluler ya, dan yang kedua itu harus mengaktifkan Bluetooth, dan yang ketiga harus mengaktifkan yang namanya GPS yang ada di smartphone kita masing-masing ya. Nah, bagi kamu nanti yang belum punya yang namanya akun ataupun aktivasi akun, kamu bisa meregistrasi terlebih dahulu. Nanti di sini akan ada menu registrasi akun. Berhubung saya sudah punya akun ya, saya bisa langsung saja pakai untuk di motor saya ini. Ketika saya sudah masukkan akun saya, sudah saya daftarkan tadi, yang sudah saya punya, nanti akan ada tampilan seperti ini ya. Tapi jangan lupa teman-teman harus mengaktifkan dulu yang namanya Bluetooth ya, kemudian data seluler dan juga GPS yang ada di handphone kita ya. Jadi apa sih kenapa kita harus aktifkan GPS? Nah, dimana yang pertama itu fungsinya adalah di aplikasi WeConnect ini kita bisa menentukan lokasi parkir terakhir. Yang perlu kita ketahui teman-teman, di motor NMAX ini itu tidak punya alat GPS, tetapi kita menggunakan GPS yang ada di handphone kita masing-masing ya. Ingat itu. Kemudian Bluetooth itu apa? Nah, jadi Bluetooth dia untuk menghubungkan antara handphone dengan yang namanya perangkat yang ada di motor ya. Yuk kita koneksikan ya. Jadi untuk pertama, untuk menghubungkannya, kita bisa caranya scan barcode yang ada di CCU ya, ataupun yang ada di perangkatnya. Yang kedua, kita bisa memasukkan yang namanya nomor rangka itu secara manual melalui aplikasi ya. Dan yang ketiga, biasanya kalau motor baru itu pasti ada yang namanya barcode nomor rangka yang ada di sepeda motornya ya. Kita coba yang paling mudah, yaitu memasukkan nomor rangka secara manual. Yuk ikutin saya. Nah, jadi ketika kita akan memasukkan ataupun menghubungkan antara handphone dengan motor, itu ada 3 cara. Yang pertama, kita harus memindahkan QR barcode yang ada di perangkat yang ada di motor ya. Kemudian di sini ada scan barcode. Nah, contoh seperti ini ya. Ini biasanya kalau kita beli motor baru itu ada scan barcode-nya, ini dia. Kemudian yang ketiga, itu kita bisa memasukkan nomor rangka secara manual ya. Nomor rangkanya itu dia berada di bawah jok yang ini ya. Oke, sekarang kita input untuk nomor rangkanya supaya kita bisa memfairingkannya. Pertama, kita masukkan nomor rangkanya, tapi harus menggunakan huruf kapital semua ya, ataupun huruf besar ya. Jadi kalau misalnya nanti ada informasi ya, suruh aktifkan ataupun on-kan kunci kontak ataupun knop ya, langsung kita pilih oke ya. Artinya kita putar kunci kontak atau knop dalam posisi on. Ya, jadi di sini teman-teman, tadi kita sudah menghubungkan antara aplikasi WeConnect dengan motor saya ya. Jadi kalau misalnya di smartphone ini kodenya kalau sudah terhubung, dia ada tulisan connected ya, tulisan connected, dan di speedometernya nanti di sini akan ada muncul ikon app, dan juga di sini ada ikon level baterai yang ada di smartphone kita ya. Bukan berarti di sini adalah level baterai yang ada di motor ya, bukan ya, tetapi level baterai yang ada di smartphone kita. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu dulu.
Di aplikasinya di sini ada perawatan oli mesin dan juga perawatan aki ya. Kita bahas satu dulu. Kita bahas di sini perawatan aki. Ini kita klik. Nah, di sini ya. Sekarang dia aplikasi sudah update, di mana di sini kita bisa setting secara manual ya. Bisa mengganti oli itu lebih cepat dari sebelumnya ya. Contohnya di sepeda motor itu direkomendasikan oleh speedometer ya. Dia mengikuti speedometer. Kilometernya ada 4000 ataupun jarak tempuhnya 4000. Jadi cukup jauh. Jadi bisa kita cek ya, ataupun kita setel secara manual untuk pergantian olinya itu lebih cepat dibandingkan dengan yang ada di speedometer. Contoh nih, di speedometer itu menunjukkan dia di kilometer jarak tempuh 4000 ya. Kemudian di aplikasi ini bisa kita majuin. Nah, artinya kita lebih fokus lagi ke motornya gitu ya. Caranya gimana? Di sini ada tombol gear ya, sebelah kanan atas. Nah, kalau misalnya yang standar ini kita pilih, itu nanti akan mengikuti yang ada di speedometer ya. Jarak tempuh 4000. Nanti yang namanya oil tripnya yang ada di speedometernya ini itu akan berkedip. Nah, ini oil tripnya ini ya, dia akan berkedip. Tapi kalau misal di aplikasi ya, kita buat secara manual saja. Contoh, saya akan buat di kilometer 2000. Berarti di aplikasi menunjukkan pada saat di kilometer 2000 nanti akan ada informasi ya, bahwasannya itu harus mengganti oli lebih awal. Tapi di speedometer itu bisa kita reset, dan di handphone juga bisa kita reset. Setelah itu yang bawah ini adalah durasi untuk di pemakaiannya berapa hari seperti itu. Setelah oke, baru kita atur yang ini. Nah, di sini nanti akan tertera ya. Di sini akan ada waktu hitung mundur. Nah, 1997 per 27 hari. Berarti dalam waktu 27 hari itu sesuai dengan jarak tempuh yang kita pakai. Selanjutnya ini voltase baterai ya. Jadi kalau misalnya aki baterainya lowbat, di sini nanti akan warnanya kuning ataupun tanda silang ya. Oke, selanjutnya di sini ada konsumsi BBM. Nah, di sini konsumsi BBM ini kita bisa lihat ya, untuk 1 liternya itu berapa liter per kilometernya. Di sini ada total, kemudian jarak per liter, kemudian jarak tempuh, dan juga BBM yang terpakai selama kita gunakan. Contohnya nih, di tanggal 22. Nah, ini 22 bulan 10. Itu jaraknya 18,4 km per liternya. Berarti itu sangat boros berarti ya. Nah, boros atau tidaknya itu tergantung dari kita memposisikan handle gas. Selanjutnya ini direkap secara bulanan maupun secara tahunan ya. Kalau secara tahunan dia per bulannya dikalkulasikan berapa BBM terpakai seperti itu.